Good people suka masak tapi mau praktis, penggunaan bumbu dapur giling bisa jadi pilihan nih. Tapi good people, sebelum kita putuskan untuk membelinya, cermati dulu karena ada saja yang jual bumbu dapur giling entah dioplos atau basi. Kami menelusurinya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Ragam bumbu dapur giling ini sekilas nampak normal dan aman. Terdiri dari aneka bahan bumbu yang digiling sehingga kita para pembeli tinggal pakai. Biasanya terdiri dari campuran bawang putih, bawang merah, kunyit, lengkuas, cabai merah, atau bahan pelengkap lain sesuai kebutuhan. Praktis dan anti ribet. Namun kita meski agak hati-hati, terutama kalau mau menggunakannya. Ada saja oknum nakal yang campur bumbu dapur giling ini dengan bahan berbahaya. Redaksi Selamat Siang Indonesia mencatat pernah ada kasusnya. Yang terbaru, tak kurang dari 25 warga Kecamatan Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat keracunan usai menyantap makanan di Syukuran Hitan. Warga mengaku mual, muntah, pusing, hingga diare hebat. Jadi mulai panas dingin, kemudian mules ya, kemudian buang air terus gitu. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara dan mengambil sampel sisa makanan untuk diuji laboratorium. Dugaan sementara mengarah pada bumbu dapur yang digunakan, juga bahan-bahan pelengkap lainnya. Yang diambil itu sementara kemarin itu sayuran, juga sebagian ada sisa-sisa daging, dan kayak acar, nah itu yang dibawa sementara. Tahun 2017 juga pernah terkuak penjual bumbu dapur mengoplos gunakan merica dan ketumbar palsu. Kami menanyakan pengalaman sejumlah ibu rumah tangga ketika menggunakan bumbu dapur giling ini. Kalau kurang awet ya yang baru yang digiling-giling orang di pasar begini, jadi kan nggak baru gitu kan. Kalau baru awet. Ya yang basah-basah itu kayak iya. Kalau cabai kita giling sendiri. Ibu rumah tangga lain yang kami temui sebutkan tak percaya gunakan bumbu dapur jadi yang dijual di pasar karena tak tahu kualitas bahan-bahan yang digunakannya. Ya emang sih dari itunya kalau memang kita orang sibuk emang mendingan kayak gitu ya. Cuman dari rasa juga biasa, cuma nambah-nambahin sedikit. Tapi kalau kita udah biasa sendiri bikin, kayak enakan sendiri Bu. Ngulek-ngulek, satu dari kebersihannya, kedua dari kita kan lihat cara kita nyucinya, cara kita makainya, terus jadi kita juga lebih cerdas lah gitu. Kami menelusuri pasar tradisional di Kramat Jati, Jakarta Timur. Apakah yang dikhawatirkan para ibu rumah tangga terbukti benar adanya? Salah satu pedagang yang kami temui sebutkan memang ada saja penjual nakal yang jual bumbu dapur asal. Mulai dari pakai pengawet hingga pewarna tekstil supaya terlihat lebih menarik. Kalau awet sih semua awet ya, yang penting jangan kena angin. Itu aja, iya. Dia selagi masih di karung begini, sampai seminggu pun masih kuat. Nah, biasanya kendalanya apa ya, dari sana barangnya bilang bagus, ternyata udah jadi kurang bagus. Rugi berapa persen Pak? Ya kalau rugi ya kisaran bangsa 60%-an lah. Iya. Waktu itu lagi apa? Bahannya lagi apa tuh? Bahannya lagi kurang bagus, kayak kunyit gitu kan. Nah, mentahannya sih bagus, tapi giliran udah digiling hasilnya jelek, jadi agak kecoklatan. Kalau kayak warna tetap kita pakai pewarna kue. Kalau dulu ya kita nggak ngebohongin karena kita nggak tahu pakai pewarna tekstil itu. Tapi setelah kita udah tahu itu efeknya kayak gimana ya kita ganti. Sebenarnya membedakan bumbu dapur giling yang bagus dan tidak bisa dilihat sekilas dari penampakannya. Nah, good people, sekarang di depan saya sudah ada 3 bumbu giling dari jenis yang berbeda. Pertama, ada laos. Kedua, ada cabai merah.
Dan yang ketiga ada kunyit. Oh, kita harus cermat nih dalam memilih bumbu giling dari berbagai jenis ini. Yang pertama adalah warna dan teksturnya. Saya kasih lihat salah satu contohnya ya. Nih, cabai merah ini warnanya masih pekat, cabai merah asli, dan teksturnya juga masih kasar. Dan yang kedua adalah dari aromanya. Saya kasih lihat contoh kunyit. Nah, baunya pun juga masih asli nih dari kunyit itu sendiri. Tidak ada bau menyengat seperti zat kimia atau pewarna pakaian. Dan yang terakhir adalah harus menyimpan bumbu giling ini di wadah yang ideal dan juga tertutup. Dan lebih baik lagi, masuk ke lemari pendingin. Bumbu yang baik akan menghasilkan warna ataupun bumbu basah yang warnanya alami. Yang kemudian harus kita perhatikan adalah tekstur. Nah, dari tekstur itu kita bisa melihat apakah hasil penggilingan atau hasil pengolahan bumbu basah ini terlalu banyak cairan sehingga nantinya akan mempengaruhi pada saat kita memproses bahan makanan yang akan kita olah. Pakai bumbu dapur giling bukannya tidak disarankan ya good people. Boleh-boleh saja, asal jangan lupa cermati supaya jangan salah beli. Yang ada malah bahaya nanti. Lucy Olowan, Oktabari melaporkan untuk NET.